Jadi supaya kembali ya tenang, nanti roh yang meninggalkan juga tenang. Ke alam mana? Roh ya ke alam roh, jasad ya akan kembali ke asal mulanya. Asalnya dari bumi, dari air, dari api, dan dari angin. Pertanyaannya kalau dalam bumi mana airnya, mana anginnya, mana apinya? Nah ini nopo mawon, apa saja yang sudah saya sampaikan di YouTube, nggak usah minta izin. Kalau mantap lakukan, kalau nggak usah. Gitu loh. Marah engko nek berhasil, ya keberhasilan ini rara dikekno aku. Nek ora berhasil, berarti kekonyolan otak ini lho sing sik terhalang, sik tertutup. Keraguan. Nggih, sik tertutup. Nggih sadari kata kafir niku wau. Atau dia masih terbelenggu di dalam koper. Nah, karena terbelenggu akhirnya kumpul sama orang, kuper, pengalamannya kurang tapi melete. Niku. Ngoten. Niku masihin jawabannya. Kalau beda nggih kali tiyang sepuh liyane nggih. Enggare sing jawab niku urung sepuh, kula sik enom sik ganteng. Moga ada pertanyaan lagi, Sal? Belum. Mas Sana, kok belum? Mungkin ini aja Mas. Ya. Kan katakanlah bancakan itu kita bisa membaca situasi yang bisa dikatakan simbol-simbol gitu. Nah mungkin ini pengalaman pribadi ketika ada orang mati gitu kan Mas. Identik dengan simbol bendera kuning. Apakah itu suatu simbol bahwa kuning itu ketenangan. Ketenangan jiwa. Maka di dalam bahasa agama, ya ayatuhal nafsu mutmainah irji'i robiki radiyata mardiyah. Dari apa? Fatkuli rada mardiyah, fatkuli janati, fatkuli ibadi, fatkuli janati. Diteruskan lagi dengan inna woha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Makanya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasalimu taslima. Sebenarnya ketenangan jiwa dari nafsu mutmainah itulah yang dinamakan mati. Gitu. Nah kemana? Ya akan kembali ke asalnya. Jadi supaya kembali ya tenang, nanti roh yang meninggalkan juga tenang. Ke alam mana? Roh ya ke alam roh, jasad ya akan kembali ke asal mulanya. Asalnya dari bumi, dari air, dari api, dan dari angin. Pertanyaannya kalau dalam bumi mana airnya, mana anginnya, mana apinya? Hakikatnya orang mati itu identik dengan rasa apa? Kalau dipegang dingin dah, anyep dah. Tapi di saat dikubur dalam bumi, gak percaya, sehari aja bongkar, ini akan mengeluarkan udara yang sangat panas. Berarti api. Ya. Lalu anginnya di mana? Kalau sudah 1 hari, 2 hari, 3 kali, kamu berani begini, mesti begini, karena mengeluarkan bau busuk. Air, kita utuh di saat kita dikubur, ini akan meleleh, bukannya nanti keluar air juga. Nah, akhirnya dari daging ke daging itulah kembali dari asalnya ke bumi. Dan dia akan hancur bersama bumi. Jadi api, air, angin, dan bumi akan kembali semuanya diserap oleh bumi. Maka tetap ibu bumi bopo angkoso. Gitu. Nah, identik dengan bacaan tadi. Nah, kita membaca situasi. Nah, dalam arti kenapa orang itu datang di situ mendoakan bersama-sama? Kan lebih baik kita sebelum didoakan itu berdoa itu sendiri toh. Sebelum kita itu dihantar ke tempat yang enak, kita mencari jalan menuju yang enak itu sendiri toh. Nah, dengan bacaan-bacaan itu untuk memantapkan orang yang masih hidup ini. Tapi kita tidak harus angan-angan akan mati loh, karena mati itu datangnya tiba-tiba dan tidak perlu kita minta. Kita pasti mati, gak usah.
Tapi kita belajar, karena hidup itu adalah mengukir cerita, supaya kita nanti mati ceritanya nggak buruk gimana. Maka dikumpulkanlah orang itu mengiring kepergian jasad dan roh itu tadi. Setelah kita mendoakan bersama-sama, intinya juga sama, materi dan energi. Yaitu bancaan itu, materinya bancaan setelah dimakan menjadi energi, supaya kita tetap hidup, nggak cepat mati kayak orang itu. Nah, berarti kalau begitu, penting mana Tuhan dengan hidup? Penting hidup. Jelas penting hidup toh? Sudah tahu ada orang yang mati, didoakan, mudah-mudahan yang ditinggalkan diparingi selamat, diparingi tabah, diparingi kuat. Kenapa kok gak mudah-mudahan yang ditinggal segera menyusul? Kok betul ngeten? Tapi tetap yang dipentingkan itu hidup. Kan ngeten? Nah, hidup itu satu itu kebutuhan. Maka ngomong kebutuhan kejawanan Tuhan. Makanya hidup itu harus bertuhan. Hidup harus mencukupi kebutuhan supaya tetap awet hidup, supaya hidupnya seneng. Makanya Tuhan itu kesenangan, Tuhan itu kebahagiaan. Dikala hidupmu nggak bisa senang, nggak bisa bahagia, berarti kamu selingkuh dengan Tuhanmu. Pengen golek kebutuhan kok jam 09.00 jek jelungkar-jelungkir. Jam 09.00 sek ngeten, kancane wis oleh 2.000, oleh 10.000. Lah kapan terpenuhi kebutuhanmu? Umak-umik kowe kok kepengin oleh rezeki. Mbok sakniki dirubah. Umak-umik monggo di saat waktu kita enggak bekerja, umak-umik sudah artinya menenangkan jiwa. Menenangkan batin. Di saat orang sudah bekerja, ya kita harus bekerja supaya apa? Terpenuhi kebutuhan kita. Kita selalu bersama Tuhan. Dan makanya jenengan ini pun leres sakniki. Dengan usaha itu laku, jenengan bahagia. Itulah jenengan tanda-tandanya orang sudah menemukan Tuhan yang sejati. Ternyata dengan payune niki, dengan perubahan niki, jenengan sudah nutupi kebutuhan walaupun diutang. Kan lumayan sak nyaur. Timbane ora babar pisan. Terus jenengan nyambut damel nek takleti napa? Nek gak golek pangan ya golek butuhan. Kan ngoten? Nggih. Napa enten jenengan? Apa nanti? Apa golek Tuhan ngoten? Kira-kira. Temu Kebutuhan Ya, tapi nek ngomong kebutuhan berarti jenengan mau tidak mau sudah mengakui bahwa jenengan akan mencari Tuhan niku wau. Ngoten lho. Ngene nek golek mangan, golek utang niku aja diomongno. Golek butuhan. Supaya apa? Supaya kebutuhanku cukup. Lah dari kata, dari bahasa, makanya kula sering ngekat bahasa nggih ngoten. Donga muga-muga barang niku diilangi. Ngoten. Sakniki niku kula bersyukur. Sing mbok syukuri apane to? Ngoten lho. Apa perkara nikmat niku? Nah nek perkara nikmat niku ya cukup hari itu kamu dapat nikmat. Besok ya ora usah wong dikek nikmat pisan bersyukur. Kan ngoten. Mane la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Niku artine ngoten. Barang siapa orang itu menerima dengan berkah itu, artinya kepengin mendapatkannya lebih banyak, maka kamu akan ditambah. Tapi nek kufur, dalam arti kufur itu kafir, kafir itu mengingkari. Walaupun kita ini muni bersyukur, tapi sebenarnya kafir loh, kufur loh. Napa pun alasannya? Napa malih wis dagangan ra laku. Ya mlakune srendet takone disebut dagangane. Alhamdulillah. Jongor nek pun dijawab ngoten niku. Ora wani nerasa hirobil alamin. Masalahnya ternyata dagangane ora payu. Tapi supaya ben dadi wong seolah-olah wong bersyukur. Ngerti disebut dagangane alhamdulillah. Muni alhamdulillah ijek kurang lancar. Niki lak wong kafir to. Eleng. Waduh lho. Moga. Mari. Terus ini Pak. Ya. Yang menarik nih. Kan tadi disebutkan
ibu bumi, bapak angkasa, Iya. gitu kan. Mungkin bapak dan ibu itu identik dengan orang tua. Orang tua itu ya paling dekat untuk mengajarkan anaknya gitu. Nah tadi kan ada sangkut pautnya atau relasinya dengan bancakan itu membaca situasi dan lain-lain. Kan Jawa sendiri tidak mempunyai kitab itu sendiri gitu kan. Apakah bisa dikatakan kita ibarat menghujan, kan kita sudah bisa membaca tuh mendung bahwa ini bakal hujan. Berarti bisa dikatakan sebelum adanya kitab itu kita itu sudah tidak butuh kitab itu gitu. Karena yang alam ini sudah menjadi kitab. Bahasa kitab. Kitab itu apa toh?